Suamiku kira aku hanyalah istri pemalas yang tak bisa apa-apa. Dia belum tahu, di luar sana aku adalah wanita yang disegani dan... Malam itu, Nilam duduk di tepi ranjang, menatap jendela kamar yang terbuka lebar. Angin malam yang berhembus lembut menggoyangkan tirai putih tipis, membawa aroma hujan yang masih tersisa di udara. Matanya terpaku pada bulan yang bersinar redup. Pikirannya melayang jauh. Dari luar kamar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Tak lama kemudian, pintu terbuka, menampakkan sosok pria tinggi dengan wajah lelah. Radit, suaminya, baru saja pulang kerja. Ia melepas dasi dengan kasar, lalu melempar jasnya ke kursi tanpa berkata apa-apa. Nilam menoleh sekilas, tersenyum tipis. "Kamu sudah makan, Mas?" tanyanya lembut. Radit hanya mendengus, berjalan ke lemari, mengganti pakaian kerja dengan kaos dan celana pendek. Tanpa menatap Nilam, ia menjawab, "Aku makan di luar." Jawaban itu bukan hal baru bagi Nilam. Sudah beberapa bulan ini Radit lebih sering makan di luar. Entah dengan siapa, entah di mana. Padahal, setiap hari Nilam selalu memasakkan makanan favoritnya. Tapi masakan itu hampir selalu dibiarkan begitu saja di meja makan hingga dingin. Sebelum akhirnya ia sendiri yang membereskannya. "Besok ada acara kantor. Jangan lupa setrika bajuku," kata Radit sembari duduk di tepi ranjang, membuka ponselnya. Nilam mengangguk pelan. "Iya, Mas." Radit memang bukan pria yang kasar secara fisik, tapi sikap dinginnya seringkali menyakiti lebih dalam daripada kata-kata tajam. Ia jarang sekali memuji, apalagi mengapresiasi apa yang Nilam lakukan. Selama ini, ia menganggap Nilam hanya seorang istri yang hidup santai di rumah, tak tahu apa-apa selain menunggu suami pulang. Nilam sadar, Radit tak pernah benar-benar melihat apa yang ia lakukan selama ini. Radit berpikir bahwa ia hanya menghabiskan hari dengan berleha-leha, menonton televisi, atau sekadar bersantai. Ia tak pernah tahu bagaimana Nilam menghabiskan waktunya saat ia tidak di rumah. Ia tak tahu betapa sibuknya Nilam dengan hal-hal yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Nilam hanya tersenyum kecil, memandangi suaminya yang kini sibuk mengetik di ponselnya. Entah sedang membalas pesan siapa, tapi ia tak ingin menanyakan. Percuma saja. Ia tahu, ada waktunya kebenaran akan terungkap. Dan saat hari itu tiba, Radit pasti akan terkejut. Pagi datang dengan cahaya matahari yang perlahan merayap masuk melalui celah tirai. Nilam sudah bangun sejak subuh, membereskan rumah seperti biasa. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan sarapan, meski ia tahu kemungkinan besar makanan itu akan tetap utuh di meja makan. Radit masih terlelap, bahkan setelah alarmnya berbunyi beberapa kali. Nilam menghela napas pelan, lalu melangkah ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Rutinitas ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bangun lebih awal, menyiapkan segala keperluan suami, lalu menjalani harinya dengan kesibukan yang tak pernah terlihat oleh Radit. Setelah selesai sholat, Nilam merapikan meja makan dan meletakkan sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi di atasnya. Aroma makanan memenuhi dapur, tetapi hatinya sudah terbiasa dengan kekecewaan. Tak lama kemudian, Radit muncul dengan wajah masih setengah mengantuk. Tanpa banyak bicara, ia berjalan ke meja makan, sekilas melirik makanan yang sudah tersaji. "Kamu nggak sarapan, Mas?" tanya Nilam hati-hati. Radit menghela napas, lalu menyalakan ponselnya dan melihat layar dengan ekspresi malas. "Enggak, aku mau langsung ke kantor. Kayaknya nanti sarapan di luar aja." Jawaban yang sama. Lagi-lagi, Nilam hanya mengangguk, menyembunyikan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Ia sudah terbiasa dengan hal ini. Setiap hari, ia berharap ada sedikit perubahan. Tapi nyatanya,
Radit tetap saja seperti ini, menganggapnya tak lebih dari seseorang yang hanya mengurus rumah, tak punya hal lain yang berarti. Jangan lupa setrika bajuku yang biru. Ya, tambah Radit sambil meraih tas kerjanya. Iya, Mas. Tanpa berpamitan, Radit melangkah keluar rumah. Hanya suara pintu yang tertutup cukup keras yang tersisa. Nilam berdiri di tempatnya, menatap meja makan yang masih rapi. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Hari ini akan menjadi hari yang panjang, tapi ia siap. Ada sesuatu yang Radit tidak tahu. Ada dunia lain yang selama ini Nilam jalani tanpa ia sadari. Dunia yang suatu hari nanti akan membuat Radit menyesali semua kata-kata dan sikap dinginnya selama ini. Tapi tidak sekarang. Belum saatnya. Nilam mengangkat piring yang masih penuh itu, lalu berjalan ke dapur dengan langkah tenang. Setelah merapikan dapur, Nilam berjalan menuju kamar, mengambil setrika dan baju kerja Radit yang diminta. Jemarinya terampil meluruskan lipatan kain, lalu menggerakkan setrika perlahan di atasnya. Ia melakukan semuanya dengan tenang, tanpa tergesa-gesa. Saat lipatan terakhir selesai, ia menggantung baju itu di gantungan kayu, lalu menyandarkannya di dekat lemari. Matanya sempat tertuju pada sudut kamar yang terasa semakin asing baginya, sebuah ruangan yang dulu terasa hangat, kini sepi dan dingin. Hidupnya dengan Radit tak selalu seperti ini. Dulu, suaminya adalah pria yang perhatian. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bercerita tentang mimpi-mimpi mereka. Radit adalah pria yang ambisius, dan Nilam selalu ada di sisinya, mendukungnya saat bisnis yang ia bangun masih merangkak dari nol. Dulu, Radit masih melihatnya. Tapi sekarang, Nilam tersenyum kecil, meski hatinya terasa perih. Ia melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 8. Waktunya ia juga bersiap. Tanpa banyak suara, Nilam melangkah ke lemari dan menarik sebuah tas tangan sederhana. Ia meraih ponselnya yang sejak tadi tergeletak di meja rias, lalu menyalakan layar. 10 pesan tak terbaca. Semua dari orang yang berbeda. Ia membuka salah satunya. Sebuah pesan dari seseorang yang bernama Bu Retno. Ibu sudah di tempat. Semuanya sudah siap. Tinggal menunggu Nilam datang. Nilam membaca pesan itu sejenak, lalu mengetik balasan. Baik, Bu. Saya segera ke sana. Setelah memasukkan ponsel ke dalam tas, ia berjalan ke depan cermin. Wajahnya masih terlihat sama seperti dulu, tapi ada sesuatu di matanya yang kini berbeda. Ketegasan, ketenangan, dan sesuatu yang tak pernah Radit sadari selama ini. Hari ini adalah salah satu hari penting. Bukan sebagai seorang istri yang hanya menunggu di rumah, tapi sebagai seseorang yang jauh lebih dari itu. Dengan langkah ringan, Nilam keluar dari kamar dan meninggalkan rumah. Radit tidak pernah tahu, dan mungkin tak pernah menyangka, apa yang istrinya lakukan selama ini. Nilam melangkah keluar rumah dengan hati-hati. Udara pagi masih segar. Matahari bersinar lembut di antara ranting pepohonan. Ia menoleh ke arah rumahnya sejenak, memastikan semuanya dalam keadaan rapi sebelum benar-benar pergi. Ia berjalan menuju garasi kecil di samping rumah dan membuka pintunya. Di dalam, terparkir sebuah motor metik berwarna biru tua. Nilam menepuk-nepuk bodi motor itu perlahan sebelum mengenakan helm dan menyalakan mesinnya. Dengan gerakan yang sudah terbiasa, ia mengendarai motor itu keluar dari halaman rumah, lalu melaju pelan di jalanan kompleks yang masih cukup sepi. Beberapa tetangga yang tengah menyapu halaman atau duduk di teras rumah masing-masing sempat meliriknya. Sebagian tersenyum dan melambaikan tangan. Pagi, Nilam, seru Bu Rahayu, tetangga sebelah yang sedang menyiram tanaman di pot-pot depan rumahnya. Pagi, Bu, balas Nilam sopan sambil tersenyum. Ia terus melaju hingga keluar dari kompleks perumahan, memasuki jalan raya yang lebih ramai. Meski berkendara dengan hati-hati, pikirannya melayang pada segala hal yang sudah ia jalani selama ini.
Radit mengira dirinya hanya seorang istri yang tak punya kesibukan lain selain mengurus rumah. Radit menganggapnya tak lebih dari perempuan yang hanya mengandalkan suami. Padahal, di balik semua itu, Nila memiliki sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah beberapa menit berkendara, ia akhirnya tiba di sebuah bangunan sederhana tetapi tampak bersih dan rapi. Sebuah plang di depan pintu masuk bertuliskan, Rumah Kreatif Harmoni. Nila memarkirkan motornya, lalu melepas helmnya dengan perlahan. Matanya menatap bangunan itu dengan perasaan bangga yang selalu ia rasakan setiap kali datang ke sini. Di tempat inilah ia menemukan dirinya kembali. Ia baru saja melangkah masuk ketika seorang wanita setengah baya dengan senyum hangat menghampirinya. Alhamdulillah, Nilam datang juga. Anak-anak sudah menunggu di dalam, kata wanita itu. Bu Retno, sosok yang baru saja mengirim pesan tadi. Nilam mengangguk sambil tersenyum. Maaf, Bu, agak telat sedikit. Tadi sempat beberes rumah dulu. Bu Retno tertawa kecil. Seperti biasa. Ya, tapi yang penting kamu sudah di sini. Nilam mengikuti Bu Retno ke dalam ruangan utama. Di sana, beberapa perempuan muda sudah berkumpul. Ada yang sibuk menyusun kain, ada yang sedang menggambar pola di atas kertas besar, dan ada juga yang tengah merapikan hasil karya mereka. Semua perempuan itu memiliki latar belakang yang berbeda. Beberapa adalah ibu rumah tangga yang ingin belajar keterampilan baru, ada yang dulunya sempat kehilangan arah setelah menghadapi berbagai masalah dalam hidup, dan ada juga yang sedang berusaha bangkit setelah kehilangan pekerjaan. Dan Nilam adalah salah satu dari mereka. Namun, lebih dari itu, kini ia adalah salah satu pembimbing utama di tempat ini. Baik, teman-teman. Suara Nilam terdengar hangat saat ia mulai berbicara di hadapan mereka. Hari ini kita akan melanjutkan proyek yang kemarin. Siap? Ya. Beberapa dari mereka mengangguk antusias, sementara yang lain tersenyum penuh semangat. Disinilah dunia Nilam yang sebenarnya. Dunia yang Radit sama sekali tidak tahu. Nilam berjalan menuju meja kerja di tengah ruangan, di mana beberapa potongan kain sudah tertata rapi. Ia meraba permukaannya, merasakan tekstur lembut kain yang akan mereka ubah menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Bu Retno, kemarin bahan dari donatur sudah datang, kan? Tanyanya sambil menatap wanita parubaya itu. Bu Retno mengangguk. Iya, sudah. Ada beberapa tambahan bahan katun premium juga. Kayaknya bisa kita pakai untuk proyek pesanan butik yang bulan lalu. Nilam tersenyum puas. Alhamdulillah. Berarti kita bisa mulai hari ini. Ia menoleh ke arah para perempuan yang sudah duduk di kursi masing-masing. Beberapa di antaranya masih baru dan tampak agak canggung. Dengan langkah ringan, ia mendekati mereka dan mulai menjelaskan tugas mereka hari ini. Hari ini kita akan membuat tas belanja dari bahan kanvas. Bahannya lebih kokoh, dan desainnya bisa kita buat lebih menarik dengan sedikit sentuhan bordir atau lukisan kain. Ini pesanan dari sebuah komunitas lingkungan, jadi harus dikerjakan dengan teliti, jelas Nilam dengan suara tenang. Salah satu peserta, seorang perempuan muda bernama Rena, mengangkat tangan ragu-ragu. Mbak Nilam, kalau saya belum terlalu bisa menjahit dengan rapi, gimana? Nilam tersenyum lembut. Gak apa-apa. Rena, justru di sini kita belajar bareng. Aku bisa bantu kamu pelan-pelan. Nanti lama-lama tangan kamu terbiasa. Rena tersenyum lega, sementara peserta lain mulai merasa lebih percaya diri. Saat mereka mulai bekerja, Nilam berjalan di antara mereka, mengamati satu persatu dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Suasana di ruangan itu terasa hidup. Ada suara mesin jahit yang mulai berdengung, percakapan ringan di antara peserta, dan aroma kain baru yang bercampur dengan semangat yang terpancar di wajah mereka. Ini adalah sesuatu yang selalu membuat hati Nilam hangat. Membantu perempuan-perempuan ini menemukan kepercayaan diri mereka lagi, memberi mereka harapan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang berarti. Dulu,
Ia pun pernah berada di posisi mereka. Seseorang yang meragukan dirinya sendiri. Seseorang yang berpikir bahwa hidupnya hanya akan berputar di dalam rumah, tanpa memiliki sesuatu yang bisa ia banggakan. Tapi kini, semua itu berubah. Tanpa Radit sadari, Nilam telah menemukan dunianya sendiri. Dan yang lebih penting lagi, ia telah membuktikan bahwa ia bukan istri yang hanya menunggu di rumah tanpa melakukan apa-apa. Waktu berlalu tanpa terasa. Jarum jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 siang. Beberapa peserta masih sibuk dengan pekerjaan mereka, sementara yang lain mulai meregangkan tubuh setelah duduk terlalu lama. Nilam berjalan mengelilingi ruangan, memperhatikan hasil kerja mereka satu persatu. Beberapa tas kanvas sudah berbentuk dengan jahitan yang rapi, sementara yang lain masih dalam tahap penyelesaian. Ia tersenyum bangga melihat kemajuan mereka. Bagus. Ya, hasilnya, ucap Bu Retno yang tiba-tiba berdiri di sampingnya. Aku ingat waktu kamu pertama kali datang ke sini, Nilam. Kamu kelihatan ragu-ragu, tapi lihatlah sekarang. Kamu yang membimbing mereka. Nilam menoleh dan tersenyum. Ia ingat betul hari pertama ia menginjakkan kaki di tempat ini. Saat itu, ia datang dengan hati yang penuh keraguan, merasa dirinya tak punya keahlian apapun selain mengurus rumah. Tapi perlahan, ia belajar. Ia menemukan bahwa tangannya ternyata cukup terampil dalam menjahit dan mendesain pola. Dan kini, ia ada di sini, berdiri sebagai seseorang yang diandalkan oleh banyak orang. Tapi aku masih belajar juga, Bu, kata Nila merendah. Kadang aku juga takut kalau gak bisa membimbing mereka dengan baik. Bu Retno menepuk bahunya lembut. Tidak ada yang sempurna, Nak. Tapi yang penting, kamu sudah mengambil langkah. Dan itu jauh lebih berarti. Nilam mengangguk. Kata-kata Bu Retno selalu berhasil menenangkan hatinya. Tiba-tiba, suara notifikasi dari ponselnya berbunyi. Nilam mengambilnya dari dalam tas dan melihat layar. Sebuah pesan dari Radit. Nanti pulang jangan lupa siapkan makan siang. Aku mau makan di rumah. Pesan yang singkat dan tanpa basa-basi. Seperti biasa. Hati Nilam terasa sedikit getir. Bukan karena permintaan Radit, tetapi karena betapa berbedanya cara suaminya berbicara dengannya sekarang. Dulu, pesan seperti itu pasti diikuti dengan emoji senyum atau sekadar kata, hati-hati di jalan. Sekarang, hanya perintah singkat seolah ia adalah seseorang yang memang tugasnya hanya melayani. Ia menarik napas panjang dan mengembalikan ponselnya ke dalam tas. Ada apa, Nilam? Tanya Bu Retno yang memperhatikan perubahan ekspresinya. Enggak, Bu. Cuma suami saya minta disiapkan makan siang nanti, jawabnya dengan senyum kecil. Bu Retno menatapnya lama sebelum berkata, suamimu masih belum tahu apa yang kamu lakukan di sini, kan? Nilam menggeleng pelan. Belum. Dan mungkin dia gak akan pernah peduli. Bu Retno menghela napas, lalu tersenyum lembut. Sabar ya, Nak. Kadang orang baru sadar setelah kehilangan. Kata-kata itu terngiang di kepala Nilam saat ia kembali memperhatikan para perempuan yang masih bekerja. Apakah Radit akan sadar suatu hari nanti? Ataukah semuanya akan tetap seperti ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang jelas, ia tidak akan berhenti. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki sesuatu yang berarti, sesuatu yang tidak bergantung pada Radit atau siapapun. Setelah memastikan semua peserta bisa melanjutkan pekerjaan mereka, Nila merapikan alat-alat yang telah dipakai dan bersiap untuk pulang. Ia menatap hasil kerja mereka dengan bangga, tas-tas kanvas yang perlahan mulai terbentuk, dengan jahitan yang semakin rapi setiap harinya. Bu Retno menghampirinya saat ia mengambil tasnya. Besok kamu datang lagi, kan? Nilam mengangguk. Iya, Bu. Saya usahakan datang pagi-pagi. Bu Retno tersenyum puas. Hati-hati di jalan, Nilam.
Dan ingat, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Nilam tersenyum kecil sebelum melangkah keluar. Saat angin sepai-sepau menyambutnya di luar, pikirannya kembali melayang pada pesan Radit tadi. Ia melihat waktu di ponselnya, hampir jam 12 siang. Tanpa membuang waktu, ia mengenakan helm dan menyalakan mesin motor. Perjalanannya pulang terasa sedikit lebih berat kali ini, bukan karena jalanan yang padat, tetapi karena pikirannya yang penuh dengan berbagai hal. Begitu sampai di rumah, Nilam segera memarkirkan motornya dan masuk ke dalam. Ia mendapati rumah dalam keadaan sepi. Radit belum pulang. Dengan cekatan, ia melepas tasnya, menggulung lengan bajunya, dan segera menuju dapur. Ia membuka kulkas, memastikan bahan-bahan yang ada cukup untuk memasak sesuatu yang sederhana tetapi tetap enak. Tangannya bekerja dengan cepat, memotong sayuran, menumis bumbu, dan memasak nasi. Meskipun lelah setelah menghabiskan waktu di rumah kreatif, ia tetap melakukan semuanya tanpa mengeluh. Tak lama setelah makanan matang dan meja makan sudah tertata rapi, suara deru motor terdengar di halaman. Radit pulang. Nilam melangkah keluar dapur dan melihat suaminya masuk dengan wajah yang datar. Seperti biasa. "Kamu baru pulang?" tanya Radit tanpa banyak basa-basi. Nilam hanya mengangguk. "Iya, makanannya sudah siap." Radit berjalan ke meja makan dan duduk. Ia mulai menyendok nasi tanpa berkata apa-apa. Nilam duduk di seberangnya, mengamati suaminya diam-diam. "Kamu gak makan?" tanya Radit setelah beberapa saat. "Aku masih kenyang," jawab Nilam singkat. Radit hanya mengangguk dan kembali fokus pada makanannya. Sejenak, keheningan memenuhi ruangan. Setelah beberapa suapan, Radit akhirnya bersuara. "Masakan kamu enak seperti biasa." Nilam mengulas senyum kecil. "Terima kasih." Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa perasaan itu sudah berbeda. Dulu, pujian dari Radit bisa membuatnya merasa sangat bahagia. Sekarang, kata-kata itu terasa hampa. Karena baginya, Radit hanya melihat dirinya sebagai seorang istri yang tugasnya memasak dan mengurus rumah. Ia bertanya-tanya, apa Radit akan tetap berkata seperti itu jika tahu bahwa selama ini ia bukan hanya sekadar istri di rumah? Bahwa di luar sana, ia adalah seseorang yang dihormati, yang bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun? Namun, untuk saat ini, Nilam memilih diam. Setelah selesai makan, Radit mendorong piringnya sedikit ke depan, lalu mengambil segelas air putih dan meneguknya perlahan. Nilam yang duduk di seberangnya tetap diam, menunggu apakah suaminya akan mengatakan sesuatu lagi. Namun, Radit hanya menghela napas, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Kamu besok ada rencana?" tanyanya tanpa menatap Nilam. Pertanyaan yang jarang sekali keluar dari mulut Radit. Biasanya, ia tidak pernah peduli dengan apa yang dilakukan Nilam. "Ada," jawab Nilam singkat. Radit akhirnya menoleh. Keningnya sedikit berkerut. "Apa?" "Aku harus keluar sebentar pagi-pagi." "Kemana?" Sekilas, Nilam merasa ingin menguji suaminya. Apakah Radit akan benar-benar mendengarkan jika ia berkata jujur? Namun, pada akhirnya, ia memilih jawaban yang aman. "Ada urusan." Radit mendengus pelan. "Selalu keluar rumah, ya? Akhir-akhir ini aku jarang lihat kamu ada di rumah." Nilam menatap suaminya lekat-lekat. Ingin rasanya ia berkata bahwa rumah bukan satu-satunya dunia yang ia miliki. Bahwa ada banyak hal yang lebih besar daripada hanya menunggu dan mengurus segala sesuatu sendirian tanpa penghargaan. Namun, ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Daripada menjelaskan sesuatu yang mungkin tidak akan dihargai, ia lebih memilih diam. "Aku cuma gak mau kalau kamu jadi kayak istri-istri lain yang malas di rumah. Sukanya keluar tapi gak ada gunanya," lanjut Radit lagi, dengan nada yang terdengar seperti peringatan. Nilam tersenyum kecil.
Senyum yang lebih kepada menahan sesuatu di dalam dirinya. Gak semua yang keluar rumah itu gak ada gunanya. Mas, ucapnya akhirnya. Radit tampak sedikit terkejut dengan jawaban itu, tetapi ia tidak menanggapinya lebih lanjut. Ia bangkit dari kursi dan membawa piring kosongnya ke dapur. Tanpa banyak bicara, ia lalu berjalan ke kamar, meninggalkan Nilam sendiri di meja makan. Nilam menatap piring-piring kosong di depannya. Tangannya mengepal pelan di pangkuannya. Hati kecilnya berbisik bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Radit bisa terus menganggapnya hanya sebagai seorang istri yang tugasnya ada di rumah. Tapi suatu hari nanti, dia akan tahu, akan menyadari bahwa Nilam lebih dari sekadar perempuan yang menunggu di rumah dan menyiapkan makanan. Bahwa selama ini, ia telah meremehkan seseorang yang jauh lebih kuat dari yang ia kira. Setelah Radit masuk ke kamar, Nilam tetap duduk di meja makan. Matanya menatap piring-piring kosong di hadapannya, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Ia menghela napas panjang, lalu bangkit dan mulai merapikan meja. Suara air dari wastafel terdengar pelan saat ia mencuci piring. Gerakannya tenang, tetapi di dalam hati, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan sedih, tetapi lebih kepada perasaan ingin membuktikan sesuatu. Entah pada siapa, mungkin pada dirinya sendiri, atau mungkin pada Radit. Saat semua pekerjaan beres, Nilam berjalan ke kamar. Radit sudah berbaring di tempat tidur, memainkan ponselnya dengan wajah serius. Mungkin sedang membaca berita atau sekadar melihat media sosial. Nilam masuk tanpa banyak bicara. Ia mengambil baju ganti dari lemari, lalu berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Air dingin menyentuh kulitnya, memberikan sedikit ketenangan di tengah pikirannya yang bercabang. Saat keluar, Radit masih dalam posisi yang sama, tetapi kini matanya sudah sedikit mengantuk. "Kamu gak tidur?" tanyanya singkat. "Nanti sebentar lagi," jawab Nilam. Radit hanya mengangguk kecil, lalu meletakkan ponselnya di nakas. Tak lama kemudian, ia memejamkan mata dan perlahan-lahan tertidur. Nilam duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya dalam diam. Ia ingat bagaimana dulu mereka begitu dekat. Radit selalu menanyakan bagaimana harinya, mendengarkan cerita-cerita kecil tentang keseharian mereka. Tapi sekarang, semuanya terasa berubah. Bukan karena Radit tidak lagi mencintainya, atau setidaknya itu yang ingin ia yakini, tetapi karena ada dinding tak kasat mata yang mulai terbentuk di antara mereka. Nilam menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin menyerah pada perasaan ini. Ia tidak ingin terus berada di posisi ini, dianggap sebagai istri yang hanya bisa tinggal di rumah, tanpa memiliki sesuatu yang lebih dari itu. Ia berbaring, menatap langit-langit kamar. Dalam hatinya, ia berjanji, suatu hari nanti, Radit akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia akan tahu bahwa Nilam bukan hanya sekadar istri yang menunggu di rumah. Bahwa selama ini, ia telah meremehkan seseorang yang lebih kuat dari yang ia kira. Keesokan paginya, Nilam bangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya naik ketika ia sudah merapikan tempat tidur dan melangkah ke dapur. Ia membuat teh hangat untuk dirinya sendiri, lalu duduk di meja makan dengan tenang. Tangannya menggenggam cangkir, matanya menatap kosong keluar jendela. Pagi masih sunyi, hanya terdengar suara burung sesekali di kejauhan. Pikirannya melayang pada percakapan semalam dengan Radit. "Aku cuma gak mau kalau kamu jadi kayak istri-istri lain yang malas di rumah." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, menimbulkan rasa yang sulit dijelaskan. Nilam bukan orang yang mudah tersinggung. Ia sudah terbiasa menelan banyak hal sendirian. Namun, entah mengapa, kata-kata Radit kali ini terasa berbeda. Seolah-olah seluruh usaha dan kerja kerasnya di luar rumah dianggap sia-sia. Seolah-olah ia memang istri yang tidak melakukan apa-apa. Ia menghela napas panjang dan meletakkan cangkirnya ke meja. Hari ini, ia harus ke rumah kreatif lebih awal.
Ada beberapa bahan yang perlu ia siapkan sebelum sesi pelatihan dimulai. Tanpa banyak membuang waktu, ia beranjak ke kamar mandi, bersiap-siap, lalu mengambil tasnya. Ia melirik ke arah kamar, melihat Radit masih tertidur lelap. Tidak ingin membangunkannya, ia melangkah keluar rumah dengan pelan. Saat sampai di rumah kreatif, suasana masih sepi. Hanya ada Bu Retno yang tengah merapikan beberapa kain di meja kerja. "Kamu datang pagi sekali," kata Bu Retno sambil tersenyum. Nilam tersenyum kecil. "Iya, Bu. Saya pikir lebih baik menyiapkan bahan dari sekarang biar nanti gak buru-buru." Bu Retno mengangguk setuju. "Bagus. Semangatmu luar biasa, Nilam. Kadang aku merasa kamu punya energi lebih dari orang-orang seusiamu." Nilam tertawa pelan, lalu mulai bekerja. Ia mengeluarkan beberapa pola kain dan mulai mengguntingnya dengan hati-hati. Tangannya cekatan. Gerakannya sudah terlatih setelah berbulan-bulan berkecimpung dalam dunia ini. Ia sangat menikmati pekerjaannya di sini. Di tempat ini, ia bukan sekadar istri seseorang. Ia adalah Nilam, seseorang yang punya kemampuan, yang bisa berdiri sendiri, yang dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Dan itulah yang membuatnya tetap bertahan. Karena suatu hari nanti, ia tahu, semua ini akan membuahkan hasil. Siang semakin mendekat. Perlahan, satu persatu peserta pelatihan mulai berdatangan. Rumah kreatif mulai terasa lebih hidup dengan suara obrolan dan tawa kecil di antara mereka. Nilam tetap fokus pada pekerjaannya. Tangannya lincah menjahit pola kain yang sudah dipotong sebelumnya, memastikan setiap jahitan rapi dan kuat. Sesekali, ia membantu peserta lain yang mengalami kesulitan. "Nih, coba begini, Mbak Rina," katanya sambil menunjukkan cara mengendalikan jahitan agar tidak miring. Rina, seorang ibu muda yang baru bergabung beberapa minggu lalu, mengangguk paham. "Oh, jadi harus lebih pelan, ya?" Nilam tersenyum. "Iya, jangan terburu-buru. Kalau kamu santai, hasilnya lebih rapi." Melihat orang lain belajar darinya selalu memberikan kepuasan tersendiri. Meskipun awalnya ia bergabung ke rumah kreatif hanya untuk mencari kesibukan, lama-kelamaan ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Di tempat ini, ia merasa dihargai. Tak terasa, waktu berlalu dengan cepat. Setelah memastikan semua pekerjaan selesai untuk hari ini, Nila merapikan alat-alatnya dan bersiap pulang. "Kamu gak mau makan dulu sebelum pulang?" tanya Bu Retno saat melihat Nilam bersiap. Nilam menggeleng pelan. "Terima kasih, Bu. Tapi saya harus segera pulang." "Baiklah, hati-hati di jalan," pesan Bu Retno. Nilam mengangguk sebelum melangkah keluar. Ia menyalakan motornya, lalu melaju perlahan di jalanan kota yang mulai ramai. Saat hampir sampai di rumah, ia melihat Radit berdiri di depan pagar. Tangan laki-laki itu terlipat di dada. Ekspresinya tampak tak sabar. Nilam memperlambat laju motornya sebelum akhirnya berhenti dan turun. "Kamu dari mana?" tanya Radit langsung. Suaranya datar tetapi terasa menuntut jawaban. Nilam melepaskan helmnya, menatap suaminya dengan tenang. "Ada urusan." Radit menghela napas, lalu melirik jam tangannya. "Kenapa lama banget? Aku tadi telepon, tapi gak kamu angkat." Nilam mengeluarkan ponselnya dari tas. Benar saja, ada beberapa panggilan tak terjawab dari Radit. "Sinyalnya mungkin jelek tadi," katanya singkat. Radit masih menatapnya, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Lalu, dengan nada yang lebih pelan, ia berkata, "Aku gak suka kalau kamu sering pergi kayak gini." Nilam menahan napas sejenak. "Kenapa?" tanyanya. Mencoba tetap tenang. Radit menatapnya dalam, lalu mengalihkan pandangan. "Ya, aku cuma gak mau rumah jadi berantakan. Kalau kamu sering keluar, siapa yang ngurusin rumah?" Seketika, sesuatu dalam diri Nilam seperti bergemuruh.
Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa selama ini ia selalu memastikan rumah dalam keadaan rapi sebelum pergi, bahwa ia tidak pernah lalai dalam tugas-tugas rumah tangga, bahwa ia bahkan tidak pernah meminta bantuan Radit untuk sekadar mencuci piringnya sendiri. Tapi ia tahu, percuma mengatakan itu semua. Karena bagi Radit, yang terpenting adalah ia ada di rumah. Sebagai istri, sebagai seseorang yang diam di tempat. Nilam menggigit bibirnya, menahan kata-kata yang hampir meluncur. Lalu, dengan nada setenang mungkin, ia menjawab, "Aku tahu tugasku, Mas." Ia melewati Radit dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan suaminya yang masih berdiri di depan pagar dengan ekspresi sulit ditebak. Di dalam hatinya, Nilam berjanji, suatu hari nanti, Radit akan mengerti bahwa ia lebih dari sekadar istri yang hanya mengurus rumah. Malam itu, Nilam tetap melakukan rutinitasnya seperti biasa. Ia menyiapkan makan malam, merapikan rumah, dan memastikan semuanya dalam keadaan rapi. Radit masih terlihat sedikit kesal, tetapi tidak mengatakan apapun lagi setelah percakapan mereka di depan pagar tadi. Saat makan malam, hanya ada suara dentingan sendok dan piring yang beradu. Tidak ada obrolan seperti dulu. Radit fokus pada makanannya, sementara Nilam lebih banyak menunduk, merenung dalam diam. Setelah selesai makan, Radit langsung mengambil ponselnya dan duduk di sofa, sibuk dengan sesuatu di layar. Nilam merapikan meja tanpa banyak bicara. Saat ia kembali ke ruang tamu, ia sempat melirik Radit. Laki-laki itu tengah asyik bermain game. Jemarinya bergerak lincah di layar. Ekspresinya begitu serius seolah dunia luar tidak lagi penting. Pemandangan ini bukan hal baru bagi Nilam. Sudah beberapa bulan terakhir, kebiasaan Radit memang seperti ini. Setelah pulang kerja, ia akan menghabiskan waktunya dengan ponsel, entah bermain game atau sekadar melihat media sosial. Sementara Nilam, ia hanya sibuk dengan urusannya sendiri, berusaha memastikan segalanya tetap berjalan baik. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini yang dinamakan pernikahan? Dua orang yang tinggal di bawah satu atap, tetapi hidup dalam dunia yang berbeda. Nilam menghela napas panjang, lalu duduk di salah satu kursi tanpa berkata apa-apa. Tangannya meraih buku catatan kecil di meja, lalu mulai mencatat beberapa hal yang harus ia lakukan besok di rumah kreatif. "Besok kamu kemana lagi?" Suara Radit tiba-tiba terdengar. Nilam menoleh, agak terkejut karena Radit akhirnya berbicara. "Ke rumah kreatif," jawabnya jujur. Radit mengernyit. "Lagi?" "Iya, ada pesanan yang harus diselesaikan," kata Nilam santai. Radit menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mendecak pelan. "Kamu sibuk banget." "Ya, padahal aku kira kalau udah nikah, kamu bakal lebih banyak di rumah." Kalimat itu membuat Nilam terdiam. "Bukannya aku gak mau di rumah, Mas," jawabnya hati-hati. "Tapi aku juga punya hal lain yang harus aku lakukan." Radit menyandarkan tubuhnya ke sofa, lalu tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, melainkan lebih seperti tawa yang meremehkan. "Ya udahlah, terserah kamu aja," katanya akhirnya. Nilam tidak menjawab. Ia tahu, percakapan ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi, ia memilih diam. Namun, di dalam hatinya, ia semakin yakin. Suatu hari nanti, Radit akan melihat betapa salahnya ia selama ini. Keesokan paginya, Nilam bangun lebih awal seperti biasa. Langkah kakinya ringan saat menuju dapur, tetapi hatinya masih terasa berat. Ia memasak sarapan sederhana, menyiapkan kopi hitam untuk Radit, lalu kembali ke kamar untuk bersiap pergi ke rumah kreatif. Saat ia hendak keluar, Radit yang baru saja bangun keluar dari kamar dengan wajah masih mengantuk. "Kamu berangkat lagi?" tanyanya tanpa basa-basi. "Iya," jawab Nilam singkat. Radit melirik meja makan. "Gak makan dulu?" Nilam menggeleng. "Aku sarapan di sana aja."
Radit tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya duduk di kursi, menyeruput kopi yang sudah disiapkan Nilam. Seakan tak peduli. Seakan ini hal yang biasa. Nilam menghela napas pelan, lalu melangkah keluar. Di rumah kreatif, kesibukan sudah mulai terasa sejak pagi. Pesanan yang masuk cukup banyak, dan Nilam bersama beberapa ibu lainnya bekerja dengan penuh semangat. Nanti setelah makan siang, kita coba desain baru, ya? Kata Nilam kepada beberapa peserta pelatihan. Baik, Mbak Nilam, jawab mereka serempak. Ia tersenyum. Ada kepuasan tersendiri saat melihat mereka bersemangat. Di sini, ia merasa dirinya berarti. Ia bukan sekadar istri yang menunggu di rumah, tetapi seseorang yang bisa berbagi ilmu dan memberi manfaat. Siang menjelang, Nilam duduk sejenak untuk mengecek pesan di ponselnya. Ada satu pesan dari nomor tak dikenal. Bu Nilam, saya tertarik untuk memesan dalam jumlah besar. Bisa kita jadwalkan pertemuan? Mata Nilam membesar. Pemesanan dalam jumlah besar? Ini adalah kesempatan besar untuk rumah kreatif berkembang lebih jauh. Ia buru-buru membalas pesan itu dan berjanji untuk mengatur pertemuan secepatnya. Tapi belum selesai ia mengetik, tiba-tiba ponselnya berdering. Radit. Nilam ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo, Mas. Kamu di mana? Suara Radit terdengar datar, tetapi ada sedikit nada tak sabar di dalamnya. Di rumah kreatif, seperti biasa. Ngapain lama banget? Ada jeda sebelum Nilam menjawab. Ada kerjaan. Kerjaan apaan? Sih? Tiap hari kerja terus, kata Radit. Terdengar tidak suka. Aku pulang nanti sore. Jangan sampai rumah masih berantakan. Kali ini, Nilam tak bisa menahan tawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena lelah. Rumah selalu rapi. Mas, kamu aja yang gak pernah sadar. Tanpa menunggu jawaban, Nilam menutup teleponnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Suatu hari nanti, Radit akan tahu siapa sebenarnya dirinya. Dan saat hari itu tiba, ia ingin melihat bagaimana wajah suaminya saat menyadari bahwa ia selama ini telah salah menilainya. Sore itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaan di rumah kreatif, Nilam akhirnya pulang. Ia merasa sedikit lelah, tetapi juga bersemangat dengan peluang besar yang datang tadi siang. Jika kesepakatan dengan calon klien itu berjalan lancar, rumah kreatif bisa berkembang lebih jauh. Saat memasuki rumah, ia mendapati Radit sudah ada di ruang tamu, duduk di sofa dengan ekspresi tak terbaca. Kamu baru pulang? Tanyanya tanpa basa-basi. Iya, jawab Nilam singkat sambil meletakkan tasnya. Radit menatapnya lama, lalu melirik ke sekeliling rumah. Lumayan rapi, komentarnya pendek. Nilam menahan senyum sinis. Tentu saja rapi. Aku selalu memastikan rumah dalam keadaan bersih sebelum pergi. Tapi ia tidak mengatakan itu. Ia hanya mengangguk dan berjalan menuju dapur untuk menyiapkan minum. Saat ia menuangkan air ke dalam gelas, Radit tiba-tiba berkata, "Aku ketemu Bayu tadi." Tangan Nilam refleks berhenti sejenak. Bayu? Teman kuliah mereka dulu? Ia berbalik, menatap Radit dengan kening berkerut. Terus, Radit bersandar ke sofa, memasukkan tangan ke saku celana. Dia tadi bilang sesuatu yang menarik. Nilam tetap diam, menunggu kelanjutannya. Radit menatapnya, seolah menimbang-nimbang sesuatu sebelum akhirnya berkata, "Katanya dia lihat kamu di mal minggu lalu." Jantung Nilam berdegup lebih cepat, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia memang ke mal minggu lalu, tapi bukan untuk bersenang-senang. Ia bertemu dengan seorang klien untuk membahas kerjasama dengan rumah kreatif. Terus? Tanyanya, memastikan nada suaranya tetap datar. Radit mengangkat bahu. Dia bilang kamu kelihatan sibuk, bukan kayak ibu rumah tangga biasa.
Seketika, Nilam ingin tertawa. Apa maksudnya? Apakah ibu rumah tangga hanya boleh di rumah tanpa kesibukan lain? Apa itu masalah buatmu? Tanyanya pelan. Radit menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Aku cuma penasaran aja. Selama ini aku pikir kamu gak ngapa-ngapain selain di rumah. Hati Nilam terasa panas. Selama ini, Radit tidak pernah benar-benar memperhatikan apa yang ia lakukan. Ia selalu menganggap Nilam hanya istri biasa, yang tugasnya sekadar mengurus rumah. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa selama ini ia bekerja keras, bahwa ia membangun sesuatu yang berarti, tetapi ia menahan diri. Bukan waktunya. Belum. Ya, aku memang sibuk, jawabnya akhirnya. Tapi itu urusanku. Radit mengangkat alis, seolah tidak menyangka jawaban itu. Jadi kamu gak mau cerita? Aku gak merasa perlu, jawab Nilam jujur. Radit menghela napas, lalu bangkit dari sofa. Ya udah, katanya singkat sebelum berjalan menuju kamar. Nilam tetap berdiri di tempatnya, memandang punggung suaminya yang menghilang di balik pintu kamar. Hatinya terasa semakin yakin. Suatu hari nanti, Radit akan tahu. Ia akan menyadari bahwa aku bukan istri pemalas yang tidak bisa apa-apa. Dan saat hari itu tiba, aku ingin melihat reaksinya. Malam itu, Nilam duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan dokumen pesanan dari calon klien barunya. Ia membaca ulang detailnya, memastikan semuanya sudah sesuai. Ini adalah kesempatan besar. Jika kerjasama ini berhasil, rumah kreatif akan semakin berkembang. Di luar kamar, Radit masih terdengar di ruang tamu. Suaranya samar-samar terdengar. Dari nada suaranya, Nilam bisa menebak bahwa ia sedang mengobrol dengan seseorang melalui telepon. Nilam menghela napas, lalu kembali fokus. Ia membuka laporan keuangan rumah kreatif, mencocokkan pemasukan dan pengeluaran. Semuanya harus dipastikan rapi sebelum pertemuan besok. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Radit masuk tanpa mengetuk, lalu langsung duduk di tepi ranjang. Kamu masih kerja? Tanyanya, melirik layar laptop. Iya, jawab Nilam tanpa menoleh. Radit menghela napas, lalu bersandar ke kepala ranjang. Tadi aku ngobrol sama Bayu lagi. Nilam tetap mengetik, meskipun telinganya menangkap setiap kata yang diucapkan Radit. Dia bilang kamu dulu di kampus cukup aktif. Lanjut Radit. Aku baru ingat, dulu kamu memang sering ikut kegiatan ini itu. Nilam tersenyum tipis, masih tetap menatap layar. Baru sadar sekarang. Radit mendengus pelan. Dulu aku gak terlalu peduli. Akunya. Tapi sekarang aku jadi penasaran. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nilam menoleh dan menatap suaminya. Penasaran kenapa? Radit mengangkat bahu. Kamu kayaknya berubah. Nilam terdiam sesaat, lalu tersenyum samar. Aku gak berubah, Mas. Kamu aja yang selama ini gak pernah benar-benar melihat. Radit menatapnya, seolah ingin membantah, tetapi akhirnya memilih diam. Beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum akhirnya Radit bertanya, kamu sebenarnya kerja apa sih? Pertanyaan itu membuat hati Nilam berdebar. Ingin rasanya ia menjelaskan semuanya sekarang. Ingin ia tunjukkan apa yang sudah ia bangun selama ini. Tapi ia menahan diri. Bukan waktunya. Belum. Aku cuma ngurus sesuatu, jawabnya singkat. Radit mengerutkan kening. Apa? Nilam tersenyum kecil. Nanti kamu juga akan tahu. Radit menatapnya lama, seolah mencoba mencari jawaban di wajahnya. Tetapi akhirnya, ia hanya menghela napas dan mengalihkan pandangan. Ya udahlah, terserah kamu, gumamnya sebelum berbaring dan menutup mata. Nilam kembali menatap layar laptopnya, tetapi pikirannya melayang. Suatu hari nanti,
Radit akan tahu. Dan saat hari itu tiba, aku ingin melihat bagaimana wajahnya saat menyadari betapa salahnya ia selama ini. Keesokan paginya, Nilam bangun lebih awal seperti biasa. Setelah memastikan rumah dalam keadaan rapi, ia segera bersiap untuk pergi ke pertemuan dengan calon klien. Hari ini adalah hari yang penting. Ia memilih pakaian yang sederhana tetapi tetap profesional, blus putih dan celana bahan hitam. Setelah memastikan semua dokumen yang diperlukan sudah ada di dalam tas, ia berangkat. Saat melangkah keluar, Radit baru saja keluar dari kamar dengan rambut berantakan dan wajah mengantuk. "Kamu mau kemana lagi?" tanyanya dengan suara serak. Nilam menatapnya sekilas. "Ada urusan," jawabnya singkat. Radit mengerutkan kening. "Urusan apaan?" Nilam hanya tersenyum kecil. "Nanti kamu juga akan tahu." Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar, meninggalkan Radit yang masih berdiri di ambang pintu dengan ekspresi bingung. Pertemuan berlangsung di sebuah kafe kecil yang nyaman. Di hadapan Nilam duduk seorang pria berusia sekitar 40-an, mengenakan jas rapi. Namanya Pak Herman, seorang pengusaha yang tertarik untuk bekerja sama dengan rumah kreatif. "Saya sudah melihat beberapa produk yang dihasilkan rumah kreatif, Bu Nilam," katanya sambil menyeruput kopi. "Dan saya sangat tertarik. Produk-produk seperti ini punya potensi besar." Nilam tersenyum. "Terima kasih, Pak Herman. Kami memang berusaha menghasilkan produk berkualitas dengan harga terjangkau." Pak Herman mengangguk. "Saya ingin memesan dalam jumlah besar untuk dijadikan souvenir perusahaan kami. Tetapi saya ingin memastikan apakah tim ibu sanggup memenuhi permintaan dalam waktu yang ditentukan." Nilam membuka dokumen yang sudah ia siapkan, menunjukkan perhitungan kapasitas produksi dan estimasi waktu pengerjaan. "Kami bisa, Pak," katanya yakin. "Kami punya tim yang solid, dan kami sudah menangani pesanan dalam jumlah besar sebelumnya." Pak Herman membaca dokumen itu dengan seksama, lalu tersenyum. "Baiklah, saya rasa kita bisa bekerja sama." Hati Nilam berbunga-bunga. Ini adalah langkah besar untuk rumah kreatif. Mereka pun membahas detail kontrak sebelum akhirnya Pak Herman pamit pergi. Setelah pria itu pergi, Nilam menghela napas lega. Satu langkah lagi menuju kesuksesan. Saat ia hendak beranjak, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Radit. "Kamu di mana? Aku mau ngomong." Nilam menatap layar ponselnya lama sebelum akhirnya mengetik balasan. "Aku akan pulang nanti." "Ada apa?" Balasannya datang cepat. "Tadi aku ketemu seseorang. Kayaknya aku tahu sekarang kamu sebenarnya ngapain." Jantung Nilam berdegup lebih cepat. Apa maksudnya? Apakah Radit mulai mengetahui apa yang selama ini ia lakukan? Perasaan campur aduk menguasai pikirannya. Ia tahu hari itu akan tiba, hari di mana Radit menyadari bahwa ia bukan istri pemalas seperti yang selalu dikiranya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Radit akan bangga? Atau justru semakin meremehkannya? Beberapa minggu berlalu, dan bisnis rumah kreatif berkembang jauh lebih pesat dari yang Nilam bayangkan. Pesanan terus berdatangan, bukan hanya dari Pak Herman, tetapi juga dari berbagai perusahaan lain yang mulai tertarik dengan produk mereka. Timnya bekerja keras. Bahkan ia harus menambah tenaga kerja untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Omzet yang awalnya ia targetkan untuk dicapai dalam waktu 6 bulan, kini sudah terlampaui hanya dalam waktu 3 bulan. Hari ini, Nilam duduk di ruang kerjanya, melihat laporan keuangan dengan senyum puas. Semua angka menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Tabungannya bertambah, dan ia bahkan sudah mulai mempertimbangkan untuk membuka cabang baru. Saat ia sedang fokus bekerja, ponselnya bergetar. Radit menelepon. Ia menghela napas sebelum mengangkatnya. "Halo. Kamu di mana?" Suara Radit terdengar sedikit tegang.
Di kantor. Bisa ketemuan. Nilam berpikir sejenak. Radit jarang sekali meminta bertemu secara langsung, kecuali ada sesuatu yang penting. Di mana? Tanyanya akhirnya. Aku tunggu di kafe dekat rumah. Nilam mengangguk, meskipun Radit tak bisa melihatnya. Oke, aku ke sana. Ketika Nilam tiba di kafe, Radit sudah duduk di sudut ruangan dengan ekspresi serius. Ia menatap Nilam lekat-lekat saat wanita itu duduk di depannya. Aku ketemu temanmu tadi siang. Nilam mengangkat alis. Siapa? Dini. Dia cerita banyak soal kamu. Jantung Nilam berdegup lebih cepat. Dini adalah salah satu sahabat sekaligus rekan bisnisnya di rumah kreatif. Apa yang dia bilang? Radit menyandarkan punggungnya, menatap Nilam dengan ekspresi rumit. Dia bilang kamu yang mendirikan rumah kreatif. Kamu yang mengelola semuanya. Kamu yang membangun bisnis itu dari nol. Nilam tetap diam, membiarkan Radit mencerna semuanya sendiri. Aku juga cek sendiri. Lanjutnya, aku cari tahu. Dan ternyata bisnis kamu udah besar. Omsetnya bahkan lebih tinggi dari gaji bulananku. Ada nada tidak percaya dalam suaranya. Seolah-olah sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa istrinya yang selama ini ia kira hanya diam di rumah, ternyata telah membangun sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Kamu udah lama tahu ini, kata Radit pelan. Kenapa gak pernah cerita? Nilam menatapnya dengan senyum tipis. Karena kamu gak pernah tanya. Radit terdiam. Ia tahu itu benar. Selama ini, ia selalu menganggap Nilam hanya istri biasa. Ia tidak pernah benar-benar peduli dengan apa yang dilakukan istrinya di luar urusan rumah tangga. Dan sekarang, ia menyadari betapa salahnya ia. Aku kira, Radit mengusap wajahnya, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku kira kamu cuma mengandalkan aku. Aku gak pernah nyangka kalau kamu bisa sejauh ini. Nilam tersenyum. Aku gak pernah mengandalkan siapapun. Radit. Aku membangun ini dengan usahaku sendiri. Radit menghela napas panjang. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja menyadari sesuatu yang besar. Nilam menatapnya dengan tenang. Akhirnya, hari itu tiba. Hari di mana Radit menyadari bahwa istrinya bukan istri pemalas yang tidak bisa apa-apa. Dan reaksi suaminya? Terkejut. Bingung. Bahkan mungkin sedikit menyesal. Seiring berjalannya waktu, nama rumah kreatif semakin dikenal luas. Tak hanya di kalangan UMKM, tapi juga perusahaan-perusahaan besar yang mulai melirik produk-produk mereka. Nilam terus berinovasi, menciptakan desain-desain baru, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kini, ia bukan lagi sekadar pemilik bisnis kecil, ia sudah menjadi seorang pengusaha sukses. Omsetnya terus meningkat hingga mencapai angka yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 5 bulan kemudian, sebuah acara penghargaan diadakan di hotel mewah di pusat kota. Acara itu dihadiri oleh para pengusaha sukses dari berbagai bidang. Nilam hadir sebagai salah satu penerima penghargaan, pengusaha wanita inspiratif tahun ini. Malam itu, ia mengenakan gaun anggun berwarna biru tua yang elegan. Riasannya sederhana namun berkelas. Beberapa pengusaha besar yang sebelumnya mengabaikannya kini justru menghampiri dan berusaha membangun koneksi dengannya. Saat namanya dipanggil ke atas panggung, tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Dengan kepala tegak dan senyuman percaya diri, ia melangkah menuju podium. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk semua wanita yang pernah diremehkan, yang pernah dianggap tidak bisa apa-apa, tetapi diam-diam bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka bisa, ujar Nilam dalam pidatonya. Di antara para tamu undangan, duduk seseorang yang sejak tadi memperhatikannya. Radit. Ia hadir di acara itu karena salah satu kliennya juga menerima penghargaan. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa istrinya sendiri,
wanita yang dulu ia anggap pemalas, justru berdiri di atas panggung, dihormati oleh begitu banyak orang. Saat Nilam turun dari podium, banyak orang mendekatinya untuk memberikan selamat. Beberapa di antaranya adalah para pebisnis ternama yang ingin menjalin kerjasama. Radit hanya bisa menatap dari kejauhan. Ia kalah telak. Dulu, ia merasa bahwa dirinya lebih unggul. Ia adalah kepala keluarga, pencari nafkah utama. Ia yang menentukan arah rumah tangga. Tapi sekarang, istrinya jauh lebih sukses darinya. Saat Nilam melewati mejanya, mata mereka sempat bertemu. Tak ada lagi tatapan ragu atau rendah diri di mata Nilam. Hanya ada sorot percaya diri dan kebanggaan atas apa yang telah ia capai. Radit menelan ludah. Ingin rasanya ia berbicara, tetapi entah kenapa tenggorokannya terasa kering. Nilam hanya tersenyum tipis sebelum melangkah pergi. Dan di saat itu, Radit tahu, ia telah kehilangan wanita luar biasa yang selama ini tak pernah ia hargai. Beberapa bulan setelah malam penghargaan itu, bisnis rumah kreatif semakin berkembang pesat. Pesanan datang dari berbagai kota, bahkan beberapa perusahaan internasional mulai tertarik bekerja sama. Nilam sudah membuka 2 cabang baru, mempekerjakan lebih banyak orang, dan omsetnya kini mencapai miliaran rupiah per bulan. Kehidupannya berubah drastis. Dari seorang wanita yang dulu dianggap tidak bisa apa-apa, kini ia menjadi seorang pengusaha kaya raya yang dihormati banyak orang. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan dalam hatinya. Apakah Radit benar-benar menyadari siapa dirinya sekarang? Suatu sore, Nilam duduk di ruang kerja rumahnya, mengecek laporan keuangan. Radit pulang kerja lebih awal hari itu. Saat masuk rumah, ia melihat Nilam dengan laptopnya, dikelilingi beberapa dokumen. Dulu, pemandangan ini akan terasa aneh baginya. Tapi sekarang, ia tahu istrinya adalah seorang wanita luar biasa. Radit duduk di sofa, menatap Nilam. "Kamu sibuk?" tanyanya pelan. Nilam tersenyum. "Seperti biasa." "Kenapa?" Radit menarik napas, tampak ragu sejenak sebelum berkata, "Aku cuma penasaran. Seberapa besar sebenarnya bisnis kamu sekarang?" Nilam menutup laptopnya dan menatap suaminya. Ia sudah lama ingin menunjukkan hasil kerja kerasnya, tetapi menunggu saat yang tepat. Mungkin hari ini adalah saatnya. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi mobile banking, lalu menyerahkan layar ponselnya kepada Radit. "Ini saldo rekeningku sekarang," katanya santai. Radit mengambil ponsel itu dan menatap layar. Matanya membesar begitu melihat angkanya. 12.870 juta rupiah. Radit menelan ludah. 12 miliar. Nilam mengangguk ringan. Itu belum termasuk investasi dan keuntungan bisnis bulan ini. Radit terdiam cukup lama. Ia mencoba mencerna kenyataan bahwa istrinya jauh lebih kaya darinya. Selama ini, ia selalu merasa sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas finansial rumah tangga. Namun, kenyataan berkata lain. Setelah beberapa saat, ia mengangkat kepalanya dan menatap Nilam dengan ekspresi berbeda. Bukan lagi keraguan, bukan lagi gengsi, tapi kebanggaan. "Aku gak pernah nyangka," katanya pelan. "Aku selalu berpikir aku yang paling berjuang untuk keluarga ini. Tapi ternyata kamu bekerja lebih keras dari yang aku bayangkan." Nilam tersenyum. "Aku gak pernah ingin membuktikan apa-apa, Radit. Aku hanya ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri." Radit mengangguk, lalu tiba-tiba tertawa kecil. "Jadi, kalau aku minta uang jajan, boleh?" Nilam ikut tertawa. "Boleh, asal nurut sama istrinya." Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Radit bukan hanya menerima kenyataan bahwa istrinya lebih sukses darinya, tetapi juga bangga akan hal itu. Dan Nilam?
Ia akhirnya mendapatkan pengakuan yang selama ini ia tunggu. Bukan karena harta, tetapi karena kerja kerasnya dihargai oleh orang yang dulu meremehkannya. Hari-hari berikutnya, hubungan Nilam dan Radit berubah ke arah yang lebih baik. Tidak ada lagi kesalahpahaman, tidak ada lagi rasa meremehkan. Radit semakin mendukung bisnis Nilam, bahkan sering membantunya dengan ide-ide baru. Mereka bukan lagi pasangan yang dipisahkan oleh gengsi dan ego. Mereka kini menjadi tim. Suatu hari, Radit mengajak Nilam makan malam di sebuah restoran mewah. Saat duduk berdua di meja yang telah dipesan khusus, Radit menggenggam tangan istrinya dan berkata dengan tulus, "Aku bangga padamu, Nilam. Kamu bukan cuma istri yang hebat, tapi juga wanita yang luar biasa. Aku menyesal pernah berpikir kalau kamu tidak bisa apa-apa." Nilam tersenyum lembut. Kalimat itu adalah puncak dari semua perjuangannya. Ia tak perlu membalas dengan kata-kata. Cukup dengan genggaman tangannya yang erat, menunjukkan bahwa ia telah memaafkan dan menerima Radit dengan segala perubahan yang terjadi. Malam itu, mereka menikmati makan malam dengan bahagia. Tanpa ada lagi kesenjangan, tanpa ada lagi perasaan tidak dihargai. Hanya ada dua orang yang saling mencintai, saling menghormati, dan saling mendukung untuk tumbuh bersama. Kisah Nilam mengajarkan kita bahwa jangan pernah meremehkan seseorang, apalagi pasangan sendiri. Dalam sebuah hubungan, dukungan dan penghargaan jauh lebih berarti daripada sekadar materi atau status. Bagi kalian yang sedang berjuang, ingatlah, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Tetaplah percaya diri, terus berkembang, dan jangan biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Kesuksesan akan datang di waktu yang tepat. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update terbaru. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.